Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2. Saya Endang Puji Rahayu dari SD Negeri 1 Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Saat ini saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran yang pertama. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu Guru semua agar pembelajaran saya dapat menjadi lebih baik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. SDN 1 Tuko hebat. Iya, alhamdulillah. Bu Guru akan memesan kehadirannya terlebih dahulu. Andra, Juan, Aufa, Sherly. Alhamdulillah semuanya masuk semua. Lah sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih Dahulu. Siap, sikap siap. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai pada guru. Hormat, gerak. Selamat pagi. Kita lanjutkan, yaitu pagi-pagi kita membaca surat pendek dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, sebelumnya kita itu sudah mengamati atau belajar mengenai hewan-hewan apa saja yang hidup di sawah. Kalian lihat sawah yang ada di depan sekolah kita? Ya. Itu kan ada sawah. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai hewan-hewan apa saja yang hidup di sawah. Nah, siapa yang tahu? Nanti angkat tangan. Siapa yang tahu hewan yang hidup di sawah? Angkat tangannya. Keong. Ke Mas Dwi, silakan. Keong. Ya, benar. Mas Deli, silakan. Capung, ya. Siapa yang tahu makanan dari katak? Katak itu biasanya makan apa? Anak-anak. Pertama apa? Cacing. Cacing. Yang lain katak? Belalang. Belalang. Oh, bisa? Karena katak itu membutuhkan makan. Lah, itu yang akan kita pelajari hari ini juga mengenai makanan dari hewan. Lah, tujuan kita belajar pada pagi hari ini yang pertama, kita dapat mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian kita juga dapat menganalisis hubungan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, kita juga dapat membuat bagan mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya juga kita dapat menyebutkan pokok pikiran dalam bacaan serta menguraikan pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Yang terakhir juga kita dapat membuat bagan teks non-fiksi ke dalam bahasa sendiri. Amati di layar ada dua gambar yang ada di papan tulis ya. Ada dua gambar. Perhatikan. Gambar yang pertama ini, gambar yang kedua ini. Amati terlebih dahulu. Sekarang, kalau sudah diamati, siapa yang tahu perbedaan dari dua gambar tersebut? Angkat tangan. Mas Dua, silakan. Gambar pertama tidak ada hewan. Nah, gambar pertama itu tidak ada hewannya. Yang kedua, siapa yang tahu? Mas Eni, silakan. Pertama tidak ada tanaman. Gambar yang pertama tidak ada tanamannya. Berarti gambar yang pertama itu tidak ada ekosistem. Ada hewannya. Nah, gambar yang kedua itu ada apa saja, anak-anak? Ada hewan. Yang kedua itu terdapat kehidupan makhluk hidup. Nah, makhluk dikatakan hidup itu pasti membutuhkan apa? Makhluk dikatakan hidup pasti membutuhkan makanan. Ciri-ciri makhluk hidup itu kan ada makan, bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh menjadi yang kecil menjadi besar. Dan yang terakhir adalah peka terhadap rasa. Amati video pembelajaran yang guru punya.
herbivora. Mbak Alfa, silakan. Apa? Herbivora apa? Kambing, benar sekali. Mas Dali? Sapi, benar. Maksudnya hewan-hewan tersebut adalah contoh hewan herbivora. Herbivora berarti hewan yang memakan tumbuhan. Tumbuhan itu bisa terdiri dari sayuran, buah, biji-bijian maka dia. Sekarang yang kedua yaitu hewan karnivora. Tadi karnivora memakan apa ya? Daging. Bayangkan karnivora ini pemakan daging. Nah, siapa yang tahu Mbak Cinta? Coba Mbak Cinta apa makan daging? Singa. Mbak Sherly? Harimau. Ciri-cirinya dia mempunyai gigi yang gigi taring baca di sini. Gigi taring. Itu cirinya pemakan daging. Yang disebut hewan apa tadi? Karnivora. Yang ketiga yaitu hewan omnivora. Berarti omnivora itu pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Benar. Hewan apa saja tadi ya? Ayam. Sekarang guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Siapa kelompoknya yang maju terlebih dahulu? Siapa? Herbivora, dimulai dari herbivora. Ya, maju semua. Semuanya maju. 4 anak maju semua. Perkenalkan, kami dari kelompok herbivora. Ini membacakan hasil diskusi. Baca, ayo Mbak. Yang keras. Kambing makanannya rumput. Kelompoknya iya. Iya. Sekarang siapa yang mau mengambil gambar? Cari hewan herbivora, karnivora, dan omnivora pada kotak yang dibawa guru. Ya siapa? Lanjut kelompok yang kedua. Dari kelompok karnivora.
kelompok omnivora ingin membacakan teks diskusi. Nama hewan 1 ayam, makanan biji-bijian, kelompok hewan omnivora. 2 singa, pemakan daging, hewan karnivora. Sapi, pemakan tumbuhan, herbivora. Anak-anak, dari yang sudah kalian pelajari tadi, ada yang mau bertanya tidak? Kelompok hewan ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, tadi hewan yang kalian tempel di papan tulis itu membutuhkan makanan. Dan makanan itu terdapat pada rantai makanan di dalam ekosistem. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan itu disebut ekosistem. Ya, benda hidup dan tidak hidup. Kalau hewan tadi hidup atau tak hidup? Hidup. Iya, itu terdapat di ekosistem. Seperti teks bacaan non-fiksi yang berjudul Ekosistem. Berada di mana? Halaman berapa? 3. Ya, semuanya dilihat bukunya. Halaman 3. Sudah dilihat bukunya? Sekarang siapa yang berani membacakan paragraf yang pertama? Mas Rahul, ya dibaca yang keras Mas Rahul. Iya, paragraf yang pertama berarti ini sampai titik. Yang keras Mas. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup dan lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Oh iya, benar sekali. Sekarang paragraf yang kedua, siapa yang mau membaca angkat tangannya? Ya, Mas Revano, silakan dibaca Mas. Yang lain menyimak. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Benar sekali. Paragraf ketiga, lanjut. Oh, Mas Jual, silakan Mas. Bagian hidup dan tak hidup disebut lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Iya. Sekarang paragraf keempat. Oh, Mas Andres, silakan Mas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. 4 individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi laut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup
yang berjudul apa tadi? Nah, kita akan mempelajari ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan pokok dalam sebuah kalimat utama. Biasanya juga terdapat di awal, kalau di awal biasanya disebut paragraf apa ya? Di awal paragraf pinter. Kalau di akhir induktif pinter. Kalau di tengah akurat. Masih ingat kan? Nah, sekarang bersama dengan kelompok lagi menuliskan pikiran utama itu sama dengan ide pokoknya dari bacaan yang sudah kalian baca. Yuk. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua. Sekarang perwakilan kelompok maju satu untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Oh, Mas Rohul. Yuk, baca. Gak apa-apa Mas Rohul. Dibaca. Bapak dibaca sangat bagus. Paragraf pertama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting hewan hidup dan tak hidup. 2. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi penting membutuhkan cahaya matahari. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi penting interaksi antara makhluk hidup, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Informasi penting populasi individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Yang sama dengan jawabannya Mas Rohul. Semua yang pertama pikiran utama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Benar. Yang kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan. Sama? Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan. Paragraf ketiga. Sama. 4. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Sama. Tepuk tangan. Pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting, makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup. Paragraf kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan
didiskusikan tadi? 3. Berarti semua paragraf itu kalimat utama atau ide pokoknya terdapat di mana tadi? Jadi termasuk paragraf? Kalau tidak ada pertanyaan kita simpulkan tadi. Penggolongan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya ada 3. Yang pertama apa? Kalau ide pokok itu terdapat pada setiap paragraf yang disebut dengan kalimat utama. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini pilihan dan yang sudah boleh diulang. Ayo, sekarang lihat. Sudah dikemas-kemas? Sekarang guru tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Coba Mas Andre, menurut Mas Andre yang menyenangkan itu yang bagian mana? Semuanya. Mas Juan? Semuanya juga. Mas Kenzi? Mas Kenzi? Semuanya. Kalau menempel itu seru tidak? Seru. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Pembelajaran selanjutnya kita belajar masih tema 5 mengenai ekosistem. Subtema 1 masih komponen ekosistem tadi, tapi pada pembelajaran yang kedua.